Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aprilian. Saya akan bernarasi tugas UTS dari Bu Diana di kelas hukum perbankan mengenai anjak piutang factoring. Anjak piutang factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa berupa jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau meminjamkan piutang yang berasal dari penjualan barang atau pemberian jasa-jasa. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1998 tertanggal 20 Desember, perusahaan anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan debitur. Dari transaksi perdagangan di dalam negeri atau di luar negeri. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi: yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Ketiga, penagihan piutang perusahaan klien. Anjak piutang factoring memberikan sumbangsi yang cukup positif dalam pembangunan dunia usaha, yakni yang pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment, sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Yang kelima, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadi kredit macet, yaitu resiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Yang keenam, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis fasilitas anjak piutang itu ada 4. Yang pertama, berdasarkan pelayanan itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, full service factoring, memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring, memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga, maturity factoring, pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Yang keempat, finance factoring, menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tertagih. Yang kedua, berdasarkan penanggung resiko dari jenis-jenis fasilitas anjak piutang itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, with resource factoring, berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian with resource, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Lalu yang kedua, without resource factoring, perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk resource. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian dari jenis-jenis fasilitas anjak piutang itu dibagi lagi menjadi 2. Disclose factoring, penagihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur.
customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Yang kedua, undisclosed factoring. Transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien, atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Dari jenis-jenis anjak piutang yang keempat itu berdasarkan lingkup kegiatan, itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, domestic factoring. Kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang kedua, international factoring. Kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan import faktor. Sekian narasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.